Makasih banyak ya kak, udah dibawain. Kamu yakin, Dek? Mau keluar kota sendirian terus ninggalin kakak di sini? Iya kak, karena lagian adik juga sebentar di sana kak. Adik kan udah bilang sama kakak, adik nggak bakal lama-lama. Pokoknya adik udah tahu kalau suami adik baik-baik aja di sana, nggak ngabarin adik selama ini karena dia ya mungkin sibuk karena kerjaannya. Udah, adik langsung pulang. Adik nggak bakal menetap lama kok di sana. Ya tapi ini bukan tugas kamu, Dek. Ini tugas suami kamu. Harusnya suami kamu yang pulang ke sini, bukan kamu yang nyamperin ke sana. Iya kak. Kamu ini perempuan, adik kakak satu-satunya yang kakak punya, yang kakak sayang. Iya, Kakak iya. khawatir, Dek, kalau kamu sendirian keluar kota. Iya kak, adik tahu. Cuman, ya gimana kak, udah lama juga suami adik itu nggak ada kabar. Udah kakak tenang aja. Percaya sama adik pokoknya. Adik nggak bakal lama-lama. Setelah adik tahu keadaan suami adik baik-baik aja, adik langsung pulang ya. Kakak nggak usah khawatir. Tapi kakak nggak tenang, Dek. Kakak nggak bisa ngawasin kamu. Aduh, Kakak bakal kepikiran, bakal nggak bisa tidur gara-gara keinget kamu. adik ini udah besar Iya, kak. kakak tahu. Cuman ya, aduh, kekhawatiran seorang kakak itu dan instingnya itu sangat tinggi, Dek. Iya, adik tahu. Udah, pokoknya kakak nggak usah khawatir ya. Adik janji adik bakal baik-baik aja. Nanti adik kalau sampai sana juga adik kabarin kakak, oke? Kakak juga sih jadi ngerasa gagal ya, Dek. Aduh. Gagal-gagal gimana sih kak? Udah nggak apa-apa. Ya udah, mana tasnya? Kamu yakin? Yakin kak. Udah, kakak jangan ngeberatin terus. Kakak tuh harusnya berdoa biar adik selamat sampai tujuan ya. Kalau berdoa, kakak bakal berdoa terus, Dek. Semoga kamu itu diberikan keselamatan, terus ketabahan, kesabaran. Amin. Udah. Kakak malu mau nangis, Dek. Malu mau nangis tapi udah bercucuran air matanya. Udah kak. Ya udah loh. Kak, udah jangan malah nangis nih adik, malah berat. Mau berangkat udah ya. Ayo udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah jangan nangis kan nanti ada nangis juga. Yati. Iya. Assalamualaikum. Kabarin. Iya. Alhamdulillah, sampai juga aku di sini. Oh iya, tapi ini si Riko kemana ya? Kalau dilihat-lihat daerah sini nggak ada si Riko. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku mending muter-muter alun-alun sekaligus jalan-jalan. Siapa tahu nanti aku ketemu sama si Riko. Wah, alhamdulillah. Akhirnya aku sampai juga di kota Surabaya. Ternyata kota Surabaya ini luas banget ya. Mana kendaraannya banyak banget. Bagus-bagus lagi. Aduh, mobil-mobil di sini tuh walaupun ya aku nih orang nggak punya, orang miskin, tapi bisa ngeliat modelnya tuh bagus-bagus, pasti harganya mahal. Pantes aja ya suami aku betah banget di Surabaya, soalnya beda jauh sama di desa. Aduh, wih, panas ya cuaca di sini, nggak sama kayak di desa. Oh iya, ini aku rencananya mau kemana ya? Kan aku nggak tahu suami aku itu tinggal di mana. Alamatnya juga aku nggak tahu. Dia juga kan udah lama nggak ngabarin aku. Waduh, gimana ini? Mana kan
Surabaya ini luas. Aduh, sebisanya sih aku nggak mikir dulu. Oh, atau gini aja ya. Aku kan ada foto suami aku nih. Oh, aku tanya aja sama orang-orang di sini. Siapa tahu ada yang tahu sama wajah suami aku. Kan aku udah bawa fotonya. Oh iya. Nggak apa-apa. Ya semoga aja ada orang yang aku temuin dan dia kenal sama suami aku. Ya udah kalau kayak gitu, mending aku jalan aja. Nanti di depan kalau ketemu orang aku langsung kasih tahu, Mas tahu orang ini nggak? Nah kalau tahu langsung tinggal tanya alamatnya deh. Ya udah deh. Sayang, pilih yang warna ini aja sayang. Ini bagus, aku suka warna itu. Aduh. Oh, maaf mas, nggak sengaja. Kamu ini gimana sih? Kau punya mata atau enggak? Loh. Nabrak sembarangan. Iya, mas, kalau jalan itu pakai mata. Loh, kan barusan masnya juga main handphone kan? Ya seharusnya kalau saya main handphone, kamu lihat ke depan. Loh, mas, saya Jelas-jelas kamu yang salah. Kalau semisal nih ya, HP iPhone aku jatuh, pecah. Kamu mampu ganti? Hah? Aduh mas, nggak usah lebay deh mas. Kan HP-nya nggak apa-apa. Iya memang Kan nggak juga apa-apa. sudah minta maaf. Iya memang nggak apa-apa dan juga kau minta maaf. Tapi kalau semisal nih ya, semisal HP aku jatuh, ini harganya mahal. Kamu ngerti nggak sih? Iya mas, saya ngerti. Tapi iya deh. Saya minta maaf sudah nabrak masnya. Tapi masnya juga lain kali hati-hati. Kalau jalan jangan main handphone. Kamu minta maaf tapi malah nyalain aku. Yang salah itu kamu, bukan aku. Iya, sayang, udahlah sayang, hajar aja orang kayak gini. Ingat ya, aku ini orang kaya. Kalau kamu macam-macam sama aku, bisa habis kamu. Loh, kok sampai ngancam-ngancam kayak gitu mas? Mas, ini cuma masalah sepele. Nggak sampai ngomong kayak gitu. Kamu bilang kayak yang nggak ada orang bentar. yang lebih kaya daripada kamu. Kamu bilang ini masalah sepele. Yang pertama, kalau handphone aku jatuh, ini harganya mahal. Terus yang kedua, baju aku, kalau semisal lecet ini, sobek, kamu mampu ganti? Terus juga sayang, ini baju mahal. Sayang, kalau misalkan kamu jatuh terus kaki kamu keselo, emang kamu bisa ganti rugi uang pijetnya gitu? Mbak, mas, gak usah lebay deh jadi manusia. Lebay banget. Cuman kesenggol dikit aja. Kayak boti aja kamu ini. Aku bukan kayak boti ya. Kamu kalau ngomong dijaga. Biasa Aku ini karena orang kaya. Aku gak mau baju aku dan juga handphone aku ini jatuh dari tangan orang miskin kayak kamu. Aduh, mas. Udah, mas. Masnya itu nggak usah lebay kayak gitu. Perut saya sampai mules, mas. Ngomong kayak gitu, masnya. Kamu bilang ini lebay. Ini masalah serius ya. Kamu tahu nggak HP iPhone itu? Kamu tahu nggak? Mas. Oh, iya aku tahu. Soalnya kamu ini orang miskin kan. Iya, jadi kamu nggak sayang. tahu handphone yang mahal itu seperti apa. Dia nggak bakal ngerti sayang harganya iPhone tuh berapa. Jadinya dia menyepelekan kayak gitu. Maaf ya, Mbak. Saya cuma mau menjelaskan. iPhone 11 seperti ini harganya murah. HP saya juga iPhone. Sorry. On ngomong kayak gitu. Kamu tuh nggak sok-sokan ya, sayang. Kalau orang kayak gini, emang orang kebanyakan gaya. Lihat aja tuh, rambutnya diwarnain kayak gitu, kayak bule aja. Muka kamu tuh nggak cocok ya. Kamu warnain rambutnya kayak gitu. Ya mukanya pacar kamu aja juga nggak cocok bilang orang kaya. Kayak orang yang maksain jadi orang kaya. Kurang ajar banget. banget. Kalau kamu tahu siapa aku, pasti kamu kaget. Aduh, Kaget gitu. Oh gitu, sampai harus kayak gitu. ya udah sayang, mending kita lanjut aja. Oh iya, lanjut aja silakan. Malas mau ngadepin orang miskin kayak kamu. Tapi ingat, lain kali kalau kamu berurusan dengan kaya, jaga sikap, ngerti? Siap OKB. Pagi-pagi udah bikin kesel. Iya sayang, nyebelin banget orang itu. Lebay banget orang itu. Aduh, ternyata masih banyak ya orang lebay seperti zaman dulu. Cuman kesenggol dikit, udah marah. Kayak bencong orang itu. Udahlah. Bikin emosi aja pagi-pagi. Kurang ajar bener. Udah aku bilang dengan jelas kalau aku ini nggak sengaja. Kan sudah enak aku penyampaiannya. Aku pun juga sudah minta maaf. Kok malah segitunya? Mas-mas sama mbak-mbak tadi itu
marah-marah sama aku. Nggak jelas banget jadi orang. Emang kayak yang dipikir mereka itu juga nggak salah apa? Bikin bad mood aja. Masih sepagi ini sudah ketemu orang seperti mereka. Memang harus banyak yang sabar di sini nih. Tapi ya udah deh. Aku nggak usah memikirkan kejadian yang barusan itu. Bisa-bisa aku kayak ikutan tambah emosi. Tapi ini si Riko ini kemana sih? Bilang sama aku janjiannya jam 8. Ini udah hampir jam 9. Gimana sih? Kalau ketemu sama dia mesti nggak on time. Ya udah deh, aku kabarin dia dulu. Aku mau bilang kalau aku sudah sampai di sini. Oh, itu ada Mas. Lagi duduk-duduk, Masnya kayaknya santai. Coba aja dia tanya sama orang itu. Malah gak aktif lagi. Ini juga si Riko, bikin bad mood aja. Assalamualaikum. Permisi, Waalaikumsalam. Mas. Iya Mbak, ada apa Mbak? Permisi Mas, saya mau tanya-tanya. Tanya-tanya apa Mbak? Jadi gini Mas, kebetulan saya itu dari desa. Saya datang dari desa buat ke kota buat cari suami saya Mas. Soalnya suami saya udah lama merantau ke Surabaya. Cuman udah lama juga suami saya itu nggak ada kabar. Ya walaupun pasti susah carinya, atau bisa dibilang nggak mungkin, mustahil juga ketemu. Cuma kan nggak ada salahnya saya usaha ya Mas. Maksudnya gimana ya Mbak? Saya ini kok nggak ngerti ya. Gini Mas, jadi saya tuh mau tanya-tanya. Ya kebetulan saya bawa foto suami saya. Siapa tahu Masnya itu tahu suami saya di mana, atau mungkin aja Masnya kenal. Jadi saya lagi cari orang ini Mas. Ya permisi. Iya. Itu suami saya Mas. Suami saya udah lama nggak ngabarin saya, makanya itu saya khawatir. Loh? Takut. Ini kan mas-mas yang barusan sama mbak-mbak itu. Loh, Tunggu. Masnya kenal sama suami saya? Masnya tahu? Suami Mbak. Iya Mas, ini suami saya, namanya Mas Agung Mas. Udah lama dia tuh merantau, nggak ngabarin saya. Berarti Masnya tahu, Masnya kenal teman Mas ya? Bukan Mbak, saya nggak kenal sama orang ini. Cuman barusan saya habis ketemu sama Mas ini, tapi dia itu sama perempuan lain Mbak. Hah? Sama perempuan lain Mas? Tapi Mas nggak salah lihat kan? Enggak kok Mbak, bener kok yang ada di dalam foto ini. Orang ini barusan ketemu sama saya. Cuman masa iya Mbak, orang ini suami Mbak? Iya Mas, iya bener, ini suami saya. Tapi beneran Mas barusan ketemu sama suami saya? Apa iya suami saya sama perempuan lain? Iya Mbak, bener. Barusan saya ini ketemu di jalan di sebelah sana itu Mbak. Apa? Saya kalau misalkan ya salah orang, nggak mungkin kan saya ngomong tentang masalah ini. Tapi beneran ini orangnya Mas, suami saya. Iya Mbak, bener. Aduh, apa iya ya? Sama siapa ya Mas suami saya? Iya. Apa sama teman kerjanya? Iya saya juga nggak tahu Mbak. Mas, gimana kalau Mas anterin saya aja buat ketemu suami saya ya? Mas tahu kan, Mas tadi ketemu di mana? Saya anterin aja ke tempat itu. Oh, iya ya, mari. Makasih Mas, makasih Mas. Ayo Mas, ayo. Ganti gaya. Iya. Sayang. Udah, nggak usah foto-foto terus. Emangnya kenapa kamu gak mau diajak foto sama aku? Ya bukannya nggak mau. Aku tuh pengen tanya sama kamu. Tanya. Kapan kamu mau ngelamar aku? Katanya bulan ini. Tapi ini kan udah akhir bulan, sayang. Iya sayang. Kamu sabar ya. Mungkin bulan depan
aku bakal ngelamar kamu. Bulan depan lagi. Tapi bulan depan ini udah fix sayang. Aku mau ngelamar kamu. Terus aku mau ngenalin kamu sama orang tua aku. Serius sayang? Berarti aku mau diajak pulang kampung ke kampung kamu gitu? Iya sayang. Ya kamu harus ikut. Soalnya kan aku masih belum ngenalin kamu sama orang tua. Iya sayang, aku pasti ikut. Lagian aku juga pengen tahu sama kampung kamu. Soalnya kan pasti di sana adem, asri, Iya. hijau gitu. Banyak sawah-sawah sayang. Iya sayang. Duh, aku jadi nggak sabar deh sayang. Pengen cepet-cepet kenalan sama orang tua kamu sayang. Iya sayang. Tapi sabar dulu. Kamu gak usah keburu. Iya. Nanti ada waktunya kok. Tapi janji ya bulan depan. Nanti udah sampai bulan depan, malah bulan depan lagi. Nih janji. Jadi kalau kayak gitu, yaudah kita foto-foto lagi. Nanti aku upload di Instagram ya sayang. Ya udah, kamu dulu aja yang megang. Iya. Mana ya Mas? Oh, saya juga nggak tahu kemana Mbak. Soalnya tadi saya ya ketemunya di sini Mbak. Nggak sengaja ketabrak sama mereka. Oh gitu ya Mas. Kemana ya? Oh, Mbak. Itu kan? Oh iya Mas, itu suami saya. Oh, bener. Iya Mas, bener Mas, ayo Mas. Wah, bagus banget hasilnya sayang. Loh, Mas Agung. Mas Agung sama siapa ini? Bener Mbak. Devi. Iya Mas, bener ini suami saya. Sayang, siapa perempuan ini? Sayang. Loh, Mbak. Devi, kamu kok bisa sampai sini? Oh, diam. Apa maksud Mbak manggil sayang sama suami saya? Ini suami saya ya Mbak. Suami? Mbak, kamu tuh jangan ngaku-ngaku ya. Mas Agung itu pacar saya. Apa? Pacar Mbak? Ya Allah Mas, kamu nyelingkuhin aku Mas. Aduh, enggak. Aku gak selingkuh. Apaan sih kamu Mbak? Mbak, saya jauh-jauh dari desa datang ke sini karena saya mau cari kabar suami saya. Suami saya ini udah lama gak kabarin saya. Mbak ini stres ya. Suami gimana? Mas Agung ini pacar saya. Bulan depan kita itu mau nikah. Mas Agung tuh mau ngelamar saya. Apa? Mau nikah? Astagfirullahaladzim Mas, kamu bisa jelasin ya Mas? Kamu nyelingkuhin aku Mas. Iya. Aku ngaku kalau aku selingkuh. Maaf ya sayang, aku gak bilang sama kamu. Tapi sebenarnya aku udah minta cerai sama dia. Mas, udah cerai gimana maksudnya? Iya, cuman dia ngejar-ngejar aku terus gitu. Oh gitu. Mbak, udah ya Mbak. Kalau Mas Agung ini udah minta cerai sama kamu tuh nggak usah ngejar-ngejar Mas Agung. Ya Allah Mbak, saya ini nggak pernah diceraikan sama Mas Agung. Mas Agung ini cuma udah lama nggak ada kabar. Makanya itu Mbak, saya datang jauh-jauh dari desa. Saya tuh mau tahu keadaan suami saya seperti apa. Ternyata kamu kayak gini Mas di belakang aku. Aku kurang apa jadi istri Mas sih? Sayang, kamu jangan percaya sama wanita ini ya. Juga Mbak, kenapa Mbak nggak lihat-lihat dulu? Kenapa Mbak nggak cari tahu dulu? Laki-laki yang Mbak pacarin ini punya suami, punya istri atau suami orang atau bukan? Devi, kamu ini datang marah-marah ngomong kayak gitu. Aku kan udah minta cerai sama kamu. Dan sekarang aku sudah punya calon istri baru. Ya ini, namanya Hikmah. Astagfirullahaladzim Mas, istighfar Mas. Mas Agung tahu nggak? Selama di desa dan Mas Agung nggak ada kabar, aku itu bingung Mas. Aku khawatir dengan keadaan Mas Agung. Ternyata Mas Agung di sini malah bahagia sama perempuan lain. Mas Agung ini di mana sih otaknya? Devi, kamu berani-beraninya ya bilang sama aku kalau aku ini nggak punya otak. Asal kamu tahu, aku sudah minta cerai sama kamu dan aku punya istri kamu. Aku malu, aku bosan. Makanya aku cari calon istri yang baru. Ngerti kamu? Tapi kapan Mas? Kamu tuh nggak pernah nyerahin aku. Kapan kamu bilang cerai? Mbak, pasti kamu itu pura-pura lupa kalau Mas Agung minta cerai. Soalnya kamu nggak mau kan diceraikan sama Mas Agung. Ya udah, sekarang gini aja Devi. Kalau emang kamu nggak merasa diceraikan sama aku, oke. Sekarang juga kamu bakal aku ceraikan. Aku talak 3 kamu. Astagfirullahaladzim. Dengerin Mbak. Makanya kalau jadi istri itu penampilan jangan kayak pembantu. Biar suami kamu tuh nggak jadi perempuan lain. Mbak, saya ini Mbak nggak pernah nuntut apa-apa sama suami saya. Makanya saya kayak gini keadaannya Mbak.
Saya ini menerima suami saya, Mbak. Dulu suami saya jadi buruh tani. Suami saya jadi pengurus kebun. Saya nggak pernah, Mbak. Udah diam. Kok aku baru sadar ya? Ini laki-laki yang nabrak aku kan sayang? Iya. Mas, ini tadi aku kasih tahu foto kamu dan katanya dia ketemu sama kamu, makanya dia nganterin aku ke sini. Mas, sekarang kamu tanya, sekarang kamu jawab pertanyaan aku ini. Oke, ya udah apa? Kamu beneran mau nyerahin aku, Mas? Iya, barusan aku sudah mentalak kamu 3. Ya Allah. Dari sekarang Devi, kamu bukan istri sahku lagi. Dan aku sekarang udah menjadi milik orang lain. Ingat ya, bulan depan kita berdua bakal nikah. Jadi kamu udah nggak usah buang-buang air mata kamu, Mbak. Nggak usah banyak drama. Kamu nggak usah nangis ya. Di sini banyak orang. Takutnya orang-orang ini nyangkanya kamu diapa-apain. Nggak usah nangis. Istighfar, Mbak. Mbak itu udah ngerebut kebahagiaan orang lain. Mbak udah ngerusak rumah tangga orang lain. Kurang ajar banget. Aku tuh nggak ngerebut ya. Tapi suami kamu nih yang jatuh cinta sama aku. Kamu jangan nyalahin calon istri aku ya. Yang salah ini bukan calon istri aku, tapi kamu. Iya, lagian ya, kamu sekarang udah nggak pantas sama Mas Agung. Mas Agung sekarang kaya raya. Masa iya punya istri yang kayak pembantu kayak kamu ini? Untuk kamu, gak usah bilang, ya Allah. Gak usah ikut. Ini masalah aku sama si Devi. Astagfirullahaladzim, Mas. Kalau kakak tahu kamu kayak gini, Mas, kakak pasti benci banget sama kamu, Mas. Kamu ini kurang ajar banget ya. Kamu tinggal terima aja kalau kamu ini diceraikan sama aku. Bilang sama kakak kamu, kalau kamu sama aku sekarang udah sah mencerai. Ngerti? Sayang, tenang aja sayang. Nanti masalah surat cerainya biar aku yang urus. Kalau perlu nanti aku yang bayarin sayang. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku benar-benar gak nyangka kamu setega ini sama aku, Mas. Istighfar, Mas. Semoga Allah selalu melindungi segala hidup kamu, Mas. Amin. Tapi yang harus kamu tahu, sampai kapanpun aku nggak bakal ridho atas apa yang kamu berbuat sama aku. Udah, sekarang kamu gak usah banyak ngomong. Intinya sekarang kamu sama aku udah sah bercerai. Permisi. Jahat, Mas. Bikin kesel aja sayang. Tapi kamu tenang aja ya. Kan aku udah menceraikan istri aku. Dan juga aku minta maaf sama kamu udah gak jujur. Iya sayang, nggak apa-apa. Tapi beneran ya, kamu segera urus surat cerainya. Terus bulan depan kita juga langsung nikah. Iya sayang. Kamu maafin aku. Iya. Waduh, kalau kayak gini aku lega dengernya. Ya udah, mending kita langsung lanjut aja. Iya sayang. Astagfirullahaladzim, Mas. Tega banget kamu sama aku. Aku selalu setia nungguin kamu, Mas. Jauh-jauh aku datang ke sini biar aku tahu kabar kamu gimana. Ternyata kamu malah bahagia sama perempuan lain. Mbaknya yang sabar ya, Mbak. Bukan maksud saya untuk memperkeruh masalah Mbak sama suami Mbak. Cuman saya ini bener-bener nggak tahu, Mbak. Gak apa-apa, Mas. Ini bukan salah Mas. Saya juga terima kasih Mas udah mau nunjukin suami saya. Iya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau saya boleh tahu, Mbaknya ini orang mana? Saya orang jauh, Mas. Saya orang desa Kalibagor. Mana itu, Mbak? Saya dari Situbondo, Mas. Situbondo, Jawa Timur. Waduh. Kalau Situbondo sih tahu, Mbak. Oh iya. Terus Mbaknya ini gimana? Ya saya mau pulang, Mas. Mbak. Saya mau di mana, Mas? Saya mau pulang. Mbak, kalau misalkan Mbak pulang hari ini, kayaknya nggak mungkin deh, Mbak. Soalnya kan kalau ke sana ini paling tidak bisnya harus pesan dulu, Mbak. Jadi gimana kalau misalkan Mbak ini istirahat dulu di kediaman saya? Kebetulan rumah kakak saya itu sekarang nggak ada yang nempati. Kakak saya ini pergi keluar kota, Mbak. Jadi kalau misalkan Mbak ini mau istirahat dulu, nggak apa-apa di rumah kakak saya. Enggak, Mas, nggak usah. Saya nggak mau ngerepotin Mas. Ini aja, saya udah dibantu buat ketemu suami saya. Saya udah terima kasih banyak. Enggak, Mas, saya nggak mau ngerepotin. Loh, nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa. Daripada Mbak ini, pikirannya masih belum tenang.
Terus Mbak nanti juga kan capek. Lebih baik nggak apa-apa istirahat dulu di rumah kakak saya. Tenang aja Mbak, saya ini bantu Mbak ini ikhlas. Saya nggak ada niatan untuk menjahatin Mbak. Iya Mas, saya tahu kalau Mas ini memang bukan orang jahat. Ya buktinya aja Masnya udah bantuin saya. Cuma saya nggak mau ngerepotin Mas. Enggak Mbak, saya nggak ngerasa direpotin kok. Udah tenang aja. Tapi sebelumnya perkenalkan nama saya Danang Mbak. Oh iya Mas, perkenalkan nama Saya saya Devi. ini khawatirnya bukan karena apa Mbak. Mbak Devi kan ini orang desa, mungkin nggak ada pengalaman untuk di kota, jadi kan nggak tahu modus-modus kejahatan di kota ini seperti apa. Jadi itu yang saya pikirkan. Tenang aja Mbak, besok saya anterin ke tempat tiket, terus ke terminal juga, langsung tujuannya kota Situbondo. Oh gitu ya Mas. Tapi bener saya ini nggak ngerepotin Mas. Enggak kok Mbak. Ya Allah, makasih banyak ya Mas. Iya iya Mbak. Makasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan Mas Danang ini. Iya, amin amin Mbak, amin. Oh iya, ngomong-ngomong Mbaknya ini sudah makan apa belum? Belum Mas. Oh, ya udah. Kalau kayak gitu, lebih baik sekarang kita ke tempat makan dulu ya. Nanti Mbaknya gak makan malah sakit. Iya iya Mas. Mari saya bantu. Udah biar saya Mas. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mari saya bantu. Mbak Devi, gak apa-apa. Iya iya Mas. Ini si Agung sama si Hikmah kemana sih? Iya, lama banget. Tapi kamu tadi nelpon si Hikmah kan? Iya, aku udah telepon si Hikmah. Katanya sih dia bilang nunggu si Agung. Oh gitu. Ya ini pasti si Agung yang lama. Iya nih, pasti dia lelet. Laki-laki kok lelet sih? Kamu tahu sendiri, Agung kalau mandi itu lama. Iya, tapi kan nggak pantas laki-laki mandinya lama banget. Iya, kamu kan tahu sendiri, Ca. Agung itu orangnya rapi. Tapi sih rapi, tapi ya nggak lama juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kalian datang juga. Kamu udah tadi nungguin kita? Ya lumayan. Emangnya kalian berdua dari mana? Ya biasa, aku tadi masih dandan. Kan namanya juga perempuan. Oh iya, Samsul, ini laporannya kan ada di aku. Terus aku bawa tas kecil. Ini titip di tas kamu ya. Iya, iya. Gak usah cemberut kayak gitu. Cuma nitip doang. Bukan apa, Gung. Takutnya Pak Gogon itu sudah datang. Iya. Setidaknya kita datang ke Harus sampai sana. duluan gitu. Iya, kesannya biar gimana gitu. Iya. Oh, ya udah, mending kita langsung berangkat aja. Takutnya Pak Gun datang duluan ya kan? Yaudah yuk. Kenapa motor kamu, Sul? Kok gak bisa ya? Yuk. Waalaikumsalam. Loh, Mbak Devi? Mas Danang. Mbak Devi kok sampai nyapu? Iya Mas, soalnya saya lihat kok kotor banget. Jadinya daripada saya cuman diem aja di dalam, lebih baik saya sapu. Mbak Devi itu nggak perlu nyapu karena setiap hari itu ini sudah ada pembantunya untuk bersih-bersih di sini. Oh iya Mas, tapi nggak apa-apa lah Mas. Ya kan saya sudah numpang di sini, jadi sebagai tanda terima kasih saya karena saya juga nggak bisa bayar, ya saya bersih-bersih aja. Di dalam juga sudah saya bersihin rapi semua. Iya ya Mbak Devi, terima kasih sebelumnya. Oh ya Mbak Devi, maksud kedatangan saya ke sini, saya ini mau bilang bahwasannya kakak saya itu mau datang hari ini. Oh
itu ya, Mas? Iya, tapi Mbak Devi tenang aja. Tadi malam saya sudah bincang-bincang sama kakak saya. Dan kakak saya ini juga sudah mengizinkan untuk Mbak Devi tinggal di sini untuk istirahat. Dan sebentar lagi kakak saya ini akan mampir ke sini untuk tahu sama Mbak Devi. Tapi beneran, Mas. Mas Danang udah bilang, udah izin kalau saya numpang di sini, takutnya kakak Mas Danang nanti marah sama saya. Iya Mbak Devi, nggak apa-apa. Mbak Devi tenang aja, kakak saya ini orangnya baik kok. Jadi Mbak Devi nggak perlu khawatir. Kalau kayak gini, saya makasih banyak ya, Mas. Saya nggak tahu harus balas pakai cara apa. Tapi tenang aja, Mas. Besok saya udah pulang kok. Iya Mbak Devi. Mbak Devi nggak usah ngomong seperti itu. Mbak Devi nggak apa-apa sementara waktu menenangkan diri di sini. Ya nanti percuma dong besok memaksakan pulang. Tadi Mbak Devi kasih banyak pikiran. Iya, aduh, pokoknya saya makasih banyak ya, Mas. Saya nggak tahu mau balas Mas Danang dengan cara apa. Udahlah Mbak Devi nggak usah memikirkan tentang hal itu. Saya tidak mengharapkan balasan apapun terhadap kebaikan saya sama Mbak Devi. Yang terpenting saya ini bisa membuat Mbak Devi aman di sini. Ya terus jangan lupa Mbak Devi ya. Kalau misalkan Mbak Devi ini mau pulang, kasih kabar saya. Soalnya insya Allah saya ini kemungkinan mau ngantri Mbak Devi pulang ke kampung. Loh, mau nganterin saya pulang, Mas? Iya. Aduh, nggak usah, Mas. Nggak perlu. Saya mau pulang sendiri aja. Nggak usah repot-repot, Mas. Nggak apa-apa, Mbak Saya Devi. bisa kok pulang sendiri. Enggak, Mas, nggak usah. Mas Danang udah ngasih, ya, saya boleh numpang di sini. Udah makasih banyak. Aduh Mbak Devi, nggak apa-apa. Hitung-hitung biar saya ini juga kenal. Saya juga bisa bantu menjelaskan kenapa Mbak Devi ini berlama-lama di sini. Jadi ya biar tidak ada ya omongan yang buruk tentang datangnya Mbak Devi ke sini. Itu maksud saya. Udahlah, Mas. Saya nggak mau ngerepotin Mas Danang terlalu banyak. Soalnya saya ini nggak tahu cara balas Mas Danang seperti apa. Nggak apa-apa Mbak Devi. Saya ke Situbondo juga mau menyalurkan hobi saya. Saya lihat kan di sana dekat pantai. Jadi saya ini sambil mau mancing di sana. Oh, Itu, gitu. iya. Iya, kalau memang mau mancing nanti saya antarin sama saudara saya, Mas. Kebetulan saudara saya punya itunya. Iya. Tahu maksudnya. Perahu, ya, Ya, perahu. tenang aja Mbak Devi. Makanya itu Mbak Devi jangan menolak waktu saya mau nganterin pulang, oke? Aduh, ya sudah. Kalau memang Mas Danang mau ke Situbondo juga mau mancing. Iya Mbak Devi. Oh iya, by the way saya ini datang ke sini. Saya ini mau ngajak Mbak Devi makan. Takutnya Mbak Devi ini belum sarapan kan pastinya? Iya, Mas. Saya memang belum sarapan. Cuman mie terus roti-roti banyak di sini, Mas. Iya, memang kakak saya itu kan nggak bisa makan yang terlalu berat-berat. Permisi. Loh, ini kan. Mas Agung? Iya sayang. Kamu ngapain ada di sini? Terus sama orang ini lagi. Biasa aja ya kalau bicara. Kalian berempat ini ngapain kesini? Loh, Ada kepentingan apa? kita ada kepentingan lah sama pemilik rumah ini. Kalian berdua ini ngapain? Pemilik rumah ini? Maksud kamu Gogon? Kamu jangan bilang gogon-gogon ya. Ya itu orang penting. Oh, orang penting. Ya terus emangnya kenapa kamu sama orang penting? Iya, kalau sama orang penting, kalau ngomong itu nggak boleh sembarangan. Bentar. Kamu belum jawab pertanyaan aku ya. Kalian berdua tuh ngapain di sini? Apa jangan-jangan kalian itu jadi pembantu ya di sini? Kamu kalau bicara jangan sembarangan ya. Sebelum kamu tahu faktanya, jadi tolong deh omongannya dijaga. Kalau kamu pengen tahu aku ini siapa, aku adik si Gogon. Adiknya Pak Gogon. Iya? Kamu tuh jangan ngaku-ngaku jadi orang. Pak Gogon nggak mungkin punya adik yang tampilannya kayak orang stres kayak kamu ini. Bibir kamu ini jangan senang aja yang ngomong kayak gitu. Kamu tuh jangan kurang ajar ya. Kamu jangan main tangan ya. Biasa aja ya. Oke lah. Kalau kalian kemarin bisa semena-mena sama aku dan sama Mbak Devi ini. Tapi kalau di sini kalian jangan semena-mena. Soalnya kenapa? Ini kawasan rumah keluarga aku. Jadi aku juga nggak segan-segan kok bisa mengusir kalian semua dari sini. Aku juga bisa mengatakan kalau rumah ini punya kakak aku.
Sekarang kalau emang ini rumah kakak kamu, buktikan. Iya. Bentar, Beb. Dia itu siapa? Ya, dia itu aku nggak kenal dia siapa, Beb. Pokoknya dia itu kemarin nabrak aku waktu jalan sama Mas Agung. Nabrak kamu? Nih, kalau perempuan ini, dia itu mantan istrinya Mas Agung. Hah? Mantan istri? Mantan istri. Kamu punya istri, Gum? Tapi udah cerai, tenang aja. Aduh, Mending kalian berdua ini pergi aja dari sini. Loh. Soalnya kita ini ada kepentingan. kamu siapa ngusir-ngusir aku, ha? Sekarang gini ya, aku ada kepentingan di sini. Kalau emang kamu bilang kalau kamu adiknya Pak Gogon, kita gak percaya. Iya. Lebih baik kamu aja sama si Devi pergi. Kalau aku nggak mau pergi, kenapa? Hah? Kenapa? Kamu tuh bener-bener nyolot ya jadi orang. Ya udah, terserah aku. Kayaknya ya, nggak mungkin banget Pak Gogon punya adik kayak kamu. Ya iyalah sayang, masa iya seorang Pak Gogon punya adik yang kayak gini? Nah, terus urusan kalian sama kakak aku itu apa? Hah? Kalian Assalamualaikum. kakak? Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sehat kak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar kamu? Sehat juga kan? Alhamdulillah kak. Kabar adik sehat. Oh iya kak, ini Devi. Oh, ini jadi orangnya, Dek. Iya. Oh. Kenalin. Ya ya. Pak. Gogon. Pak, maaf Pak, kita lancang. Apa benar Pak? Orang ini adik kandungnya Pak Gogon. Iya Hikmah, benar. Tunggu kak. Mereka ini siapa kak? Mereka karyawan kakak. Karyawan kakak. Oh gitu. Bentar, Dek. Emangnya ada apa, Dek? Gini kak. Pak, nggak ada nggak ada apa-apa Pak. apa-apa. Diam ya. Kita datang ke sini mau ngasih laporan sama Pak Gogon. Yang sopan dong. Habis itu Eh. pergi Pak. Apaan sih? Aku tambah lagi mulut kamu, tahu rasa kamu. Jadi gini kak ceritanya. Kemarin ini ada hubungannya sama kenapa adek membawa Mbak Devi ini untuk tinggal di rumah kakak. Jadi kak, Mbak Devi ini ternyata istrinya karyawan kakak ini. Apa? Nah, dia itu kak datang ke sini untuk mencari kabar orang ini. Ternyata sampai di sini orang ini selingkuh dengan wanita ini kak. Apa, Agung? Bener, Gum. Jawab yang bener, Gum. Iya Pak. Tuh bener. Ayo, kamu sekarang ngomong. Kok pas ada kakak aku, kamu belum kemarahnya? Pak Gogon, mending kita nggak usah bahas ini ya Pak. Kita bahas soal kerjaan aja Pak. Kita mau ngasih laporan sama Pak Gogon. Iya Pak, betul Pak. Kedatangan kita ke sini, kita mau ngasih laporan kerja kita selama 1 bulan Pak. Soalnya kan selama 1 bulan ini Pak Gogon nggak ada di kantor Pak. Gak bisa kak, jangan mau kak. Soalnya ini sudah tentang moral kak. Masa iya laki-laki ini tega, istrinya ditinggal di desa, tapi laki-laki ini kerja sambil selingkuh di sini. Iya, Dek. Gum, tolong jawab yang bener. Apa yang dikatakan adik aku ini bener, apa bohong? Maaf Pak, kalau saya ngomong kayak gini, adiknya Pak Gogon bohong Pak. Gum, aku tahu, Gum. Pikir banget. Sama adik aku ini, Gum. Adik aku ini, Gum. Gak pernah bohong sama aku, Gum. Kak, Kak Devi. Kak, gak mungkin kak. Adek menolong Mbak Devi ini tanpa sebab. Kalau nggak percaya, kak tanyakan aja sama Mbak Devi. Kenapa dia datang dari situ Bondo ke sini untuk apa? Iya Pak, jadi kedatangan saya jauh-jauh ke sini karena saya mau tahu kabar suami saya itu seperti apa. Ternyata sesampainya di sini, saya malah diceraikan Pak. Padahal dia yang selingkuh Pak dengan wanita ini. Tuh kak, apa ini? Ya karyawan kakak di perusahaan. Orangnya nggak punya moral. Aduh kakak, orang kalau nggak punya moral itu nggak pantas kak dipertahankan di sebuah perusahaan. Apalagi ini suatu aib kak. Karena kenapa? Waduh, mentang-mentang kerja di perusahaan dia selingkuh padahal punya istri. Astagfirullahaladzim. Gak nyangka ya, Gum. Oh, Pak, kamu seperti itu. Pak, tapi saya mohon Pak, saya minta maaf. Saya hilaf. Kenapa? Kamu bilang hilaf.
Hei, jangan kamu bilang hilaf ya. Oh, Pak Gogon. Ya udah, Gong. Mulai hari ini kamu juga sama Hikmah angkat kaki di perusahaan aku. Dengar? Aduh, Oh, Pak. Gogon. maksudnya dipecat, Kak? Ya, Dek. Aku nggak mau ya punya karyawan-karyawan seperti kalian. Oh, Pak, Gogon, jangan Pak, gitu saya dong, mohon, Pak. Pak, kasih kesempatan buat saya, Iya, Pak. Pak, Saya Pak. bakal berubah, Jangan Pak. mau, Kak. Bisa. Jangan mau, Kak. Soalnya, Kak, ini aib. Ini aib. Bukan karena apa juga, Kak. Dia juga kemarin itu ya menghina adik juga. Udahlah, kalau sekarang dipecat aja. Diterima dengan lapang dada. Pak. Udahlah. Sekarang urusan kalian kan sudah nggak ada di sini. Ya kan? Ya, mending disuruh pergi aja, Kak. Masa iya, Kak? Mohon maaf nih, Kak. Ngurusin urusannya di rumah. Kan kalau ngurusin urusan kantor itu mesti di kantor, Kak, nggak di sini. Ya, Dek. Ya udah, Gong. Angkat kaki dari rumah aku ini, Gong. Pak. 1, Pak 2. Gogon. Iya, Pak. Samsul, tunggu dulu. Sayang, kok jadinya seperti ini sih? Iya, sayang. Kita malah dipecat, sayang. Padahal kan kamu tahu sendiri, aku ini karyawan terbaik. Aku karyawan kesayangannya Pak Gogon. Iya, sayang. Apalagi gaji kita sekarang udah tinggi, sayang. Masa kita mau dipecat kayak gini sih? Kalau kayak gini, kita mau kerja apa? Sedangkan kan kamu tahu sendiri, aku ini mau menikah sama kamu. Kok ujiannya kayak gini sih? Iya, pokoknya kamu usaha dulu, sayang. Aku nggak mau ya. Nanti kita nikah, kamu malah jadi pengangguran. Iya. Tapi kamu jangan memberatkan kayak gini. Kamu juga cari solusi. Iya. Ya udahlah, mending kita pulang aja dulu. Takutnya Pak Gogon tambah marah sama kita. Pak, beneran Pak? Mas Agung itu dipecat? Iya, siapa namanya, Dek? Iya, Mbak Devi, tenang aja. Mbak Devi nggak usah khawatir, nggak usah sedih atas pemecatan orang itu. Masa iya dia sudah seenaknya sama Mbak Devi mau memikirkan hal itu? Udah, nggak apa-apa. Oh ya, Dek. Kalian berdua ini nggak ikut-ikut kan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ada aja. Baru tahu kalau kakak punya karyawan seperti ini. Iya, Pak Gogon. Ini laporannya, Pak. Ya udah, nggak usah. Kalau masalah pekerjaan, mending di kantor aja besok. Iya udah, kalian kalau mau pulang aja nggak apa-apa. Iya, Pak. Kami pulang dulu, Pak. Iya, Sul. Hati-hati, Sul. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, ini hal yang nggak bisa dibiarkan, Kak. Soalnya kenapa? Mbak Devi ini kan jauh-jauh dari kota Situbondo. Gimana kalau nanti, Kak, ketika Mbak Devi ini mau pulang, kita antarkan, Kak. Kalau Kakak boleh memberikan izin, gimana kalau misalkan Mbak Devi ini ditawarkan pekerjaan di perusahaan Kakak? Aduh, kerja di perusahaan Mas? Iya, Perusahaan ya, Kak. Ya nggak apa-apa. Gini, Dek. Kalau menurut kakak, Dek Devi ini sama Dek Danang ini kayaknya cocok. Gimana kalau semisal Dek Devi ini mau pulang kampung, kita langsung melamar Dek Devi ini? Kak, apa sih, Kak? Gogon. Maaf. Mbak Devi nggak usah diambil hati. Memang kakak saya memang kalau bergerak seperti ini. Dek, udahlah. Kalau menurut kakak, ini- Kak. Ya udah, Kak. Gimana kalau misalkan kita masuk ke dalam aja, Kak, daripada seperti ini, Kak. Adik malu. malu kan? Enggak, Kak. Soalnya kan Mbak Devi ini orang desa, orang Situbondo. Pasti pintar masak kan ya, Mbak Devi? Bisa. Kita makan di dalam aja ya, Kak. Ya, Kak. Makan. Ibu Devi, silakan masuk ya. Masuk dulu. Udah mau aja kamu kalau nikah sama Dek Devi ini. Udah masuk. Gogon.